Tapi paham kok tuh apa ininya? Paham jangan? Soalnya saya banyak, maksudnya Gimana ini? Sekarang saya sama dengan Yoel angkatan Surabaya angkatan Wah. 2020 dengan Kak Iwan angkatan 2014 kakak MTH. Baik. Oh begini mau dulu. Kenapa saya mau angkat ini topik? Karena pertama begini, dari aku masuk sampai sekarang, tuh Kak, selalu banyak sekali orang yang saya temukan bilang begini, Kak, kenapa saya paling pintar sekali bahasa Inggris di sini? Padahal waktu SMA saya paling bodoh. Saya paling pintar sekali. Itu kayak secara bahasa Inggrisnya saja. Nah, Yoel pasti relate juga dengan itu. Dari segi bahasa Inggris saja dulu. Terus kemudian kayak banyak sekali yang kayak apa ya, kesaksian lah kayak seperti ini bilang, saya dulu memang kayak lebih banyak nakalnya, pelarian masuk sini. Hampir kebanyakan yang masuk sini bilang begitu, masuk sekolah teologi cuman pelarian saja, atau karena tidak diterima di kampus mana-mana. Kayaknya kayak kurang pas tuh kalau saya cuma ambil kayak sampel kayak dari tempatnya kita kuliah. Tadi saya sudah telepon lah, saya tidak usah bilang nama tempat kampusnya. Ada dua anak tempat kuliah tadi yang saya telepon, maksudnya beda kampus dan kita. Mereka bilang iya sangat relate sekali Kak, kalau mau dibilang yang anak-anak berprestasi itu tidak akan mau masuk jadi sekolah pendeta, karena contoh saja dia ini sekolah teologi juga, tapi teman-temannya dulu SMA dia circle-circle-nya ranking kabupaten Kak, dan menurutnya juga ya mereka tidak akan mau masuk sekolah teologi, pasti ya masuknya itulah kedokteran atau ujung-ujungnya manajemen kayak gitu. Begitu kayak menurutnya juga ya dia relate juga dengan itu. kalau belajar dari pengalaman pribadi, kalau dibilang dikategorikan ketika dari SD, malahan dari SD sampai SMA saya termasuk anak yang berprestasi, puji Tuhan iya, karena tidak pernah keluar dari 10 besar, 5 besar sekitar itu. Sebenarnya tuh Kak, kalau mau dilihat ketika pas lulus SMA peralihan ke masuk ke perguruan tinggi, Yul itu diberikan kesempatan jalur bebas tes untuk masuk ke perguruan tinggi. Iya Bang. Ini satu orang nih sampai di situ cerita. Di situ kan? Dadah. Di situ. Kamu ngasih Kak. Kau yang di sini, kau yang di sini, kau yang di sini. Yang di sini. Duduk kau relata. Ya, ganti ganti pemain kita karena kayak ada kerjaan. Jadi kami begini, ini Erlita. Kok apa pangkatmu di BEM? Bendahara, sekretaris. Yo, Erlita ini sekretaris. Bendahara. Erlita ini bendahara angkatan 2020 GTM. Jadi saya bahas ini Erlita dengan Yoel. Kau setuju tidak? Kalau ada yang berprestasi di SMA, tidak ada yang mau masuk teologi. Jadi kau dulu lihat prestasinya di sini, akademiknya di STT, tapi di SMA-nya anak yang berprestasi ranking di SMA itu tidak ada yang mau kepikiran mau masuk teologi. Tidak ada yang mau masuk teologi. Tidak setuju ya. Tidak setuju karena pasti kau bilang ada, pasti ada. Kalau dari saya tuh Kak, Nah, sebenarnya pada kenyataannya ketika ditanya apakah anak prestasi maksudnya akan memilih untuk masuk teologi, jujur Kak, ketika menemui realitas ketika masa SMA itu sangat minim, sangat minim ketika anak-anak berprestasi itu memilih masuk ke istilahnya prodi teologi seperti itu. Karena kebanyakan mindset berpikirnya mereka akan selalu berpikir, oke, karena saya berprestasi, saya harus cari jurusan yang juga istilahnya, kalau saya bilang Kak, wah gitu. Wah ketika dia masuk dan wah ketika dia keluar. Jadi jujur saya Kak, ketika saya di titik itu ditanyakan seperti itu, ketika di zaman SMA dulu Kak, saya tidak pernah mau sama sekali yang namanya saya masuk teologi, saya mau jadi pendeta, nothing, tidak ada dalam benak berpikir itu. Malah dulu Kak, saya pernah berpikir, Tuhan kalau saya tidak dokter pramugara Kak. mau dokter tuh? Nah, dokter atau pramugara. Saya pernah berpikir seperti itu. Namun ketika suatu hari, maksudnya dalam artian Kak, saya juga tidak mengerti apa yang terjadi sama diriku ketika pulang dari retret katekisasi, kemudian berjumpa dengan orang tua di rumah, kemudian berbincang-bincang, entah apa yang terjadi, apa yang dalam benak pikirku,
dari mulutku itu langsung spontan saya bilang bahwa ya saya juga mau sekolah pendeta lah Mak, saya bilang begitu. Jadi untuk Yol tuh Kak, skala prioritasku dulu itu Tuhan antara 3. Kalau memang saya enggak sekolah pendeta, dokter atau pramugara, yang mana-mana Cok, itu saya bilang. Betul. Nah, Oke. jadi memang ya sebenarnya Kak, kalau ditanya ada tidak? Ada, tapi ya kecil persenannya seperti itu. Panggilan itu kayaknya jawaban raja terakhir sekali nih. Iya Kak, betul. Nah, kau Rita, SMA kau di mana? Masa Kak? SMA unggulan nggak? Iya Kak, SMA SMA unggulan. Masa. Kau ranking nggak di sekolah? Iya Kak. Sebenarnya enggak ranking paling atas Ji. 5 besar ada? Iya, begitu Kak. 3 besar? Tidak Ji juga iya. Oh. Kalau dari SMP SMA tuh Kak, Hmm. bisa dibilang bukan mau sombongkan diri tapi kalangan ya, Ya. siswa yang begitu. Saya itu dari SMP sudah jadi guru sekolah minggu. Yang pas SMA itu belum berpikir, saya masuk teologi, tidak. Karena saya itu unggulnya di matematika. Jadi dalam pemikiran itu kalau bukan di fisika harus jadi guru matematika. Saya mau jadi guru. Karena dari SD itu saya mau jadi guru. Tapi tidak tahu saya memaknai itu satu panggilan untuk saya karena betul-betul pasti ku maknai itu saya jadi guru sekolah minggu. Saya mau jadi saya mau jadi pendeta deh supaya dalam berpikir itu masuk teologi itu kita minta di Alkitab mengetahui apa tentang Tuhan supaya saya jadi guru sekolah minggu nanti. Sebenarnya niatku masuk guru teologi itu bukan mau jadi pendeta tapi untuk lebih gak kayak saya guru sekolah minggu itu tahu segalanya. Jadi kayak nanti ku ajarkan ke anak-anak tidak tersesat nih atau begitu. Kalau biasa orang tuh Kak kayak bilang, pelarian ini tuh nanti panggilan. Tapi kayak kurasa Kak, kayak mungkin biar kesaksian tapi lucu kurasa kayak astaga begitu kayak panggilan kayak kurasa memang panggilan tapi itu saya bagi konsumsi pribadiku karena dalam berpikir Kak terakhir sekali ini saya terakhir sekali pilihan masalahnya di teologi. Coba dia pilihan pertamaku, memang panggilan itu dari awal, tapi itu kan terakhir sekali Pi. Tapi kalau saya memang lebih masuk akal. Sebenarnya saya pintar di SMA mungkin saya jadi dokter atau jadi teknik apalah gitu-gitu. Karena lebih cuan. Ya itu. Lebih cuan. Makanya saya heran dengan kayak orang-orang kayak kalian yang berprestasi, yang ranking, apalagi mungkin secara ekonomi kalian bisa juga untuk ke arah situ. Kalau soal pelayanan begitu, nggak harus saya jadi pendeta menurutku untuk dapat panggilanku. Makanya ya saya heran saja dengan orang-orang kalian dan itu saya nyambungkan dengan kebanyakan mahasiswa sini masuk ya karena ya pelarian lah, karena inilah tidak lulus di jurusan-jurusan lain, entah karena disuruh orang tua, karena tidak ada pilihan dan lain sebagainya. Jadi kayak tidak ada niat maksudnya kayak gitu. Makanya saya tanya ke kalian soal ini gitu. Tapi mulai dari SMA tuh Kak, kan ada yang pendaftaran ISBN, apa itu SNBT, ya, yang itu? jalur undangan, jalur itu. Tapi saya tidak pernah daftar di situ. Saya tidak pernah. SNSB saya tidak pernah. Karena dari dulu itu Kak kayak padahal sampai selesai kan kami dulu tidak ujian Kak, kami ke ujian nasional karena COVID. Iya. Jadi sampai selesai gitu baru saya berpikir masuk maka ada di teologi. Maksudnya karena padahal di SMA itu Kak akhir selesai saya sebagai siswa itu baru berpikir untuk daftar maka karena berpikir Kak kalau aku tinggal anak-anak sekolah mingguku ini mau lanjut di mana? Pemikiranku saya sebenarnya mau lanjut di mana? Karena sebenarnya dari kecil itu mau jadi guru tapi setelah beberapa tahun di SMA itu tidak ada niatku. Bahkan turun niat belajar di SMA karena kayak tidak tentu Kak, tidak menentu mau Kak kemana. Tapi karena memang cinta matematika, cinta IPA jadi kayak jalan satu-satunya sebenarnya pelarianku itu hanya saya mau tes di UNEM karena mau Kak jadi guru IPA atau guru matematika itu J2. Pokoknya harus jadi guru fisika atau guru matematika. Tidak ada pilihan hanya guru saja. Tapi kau bilang tadi kau tidak daftar di kampus lain? Iya, tidak daftar apa-apa karena saya bilang berarti kau tidak perjuangkan juga pilihan pertama? Tidak ada karena saya
berpikir tidak ada tujuannya hidupku sebenarnya betulan kakak, karena saya hanya fokus di dan berpikir kakak kalian nggak harus jaga kayaknya kuliah supaya bisa kak jadi guru sekolah minggu deh, karena saya itu tertariknya di dunia anak-anak kak. Saya hanya jadi guru sekolah minggu dari SMP, saya jadi guru sekolah minggu. Kalau kau juga sudah pacaran dan Rio mau nikah sama kau itu hari, kau juga mau juga dosen kau kuliah. Iya, mau juga kan. Cuma ada itu hari yang mau orang yang nikah yuk. Nikah kok? Let's go. Nggak usah mau kuliah apa begitu, tapi karena kayak dalam pikiran juga orang tua itu mendorong untuk ayo sekolah, ayo sekolah. Ya sudah. Ya orang-orang kayak begini banyak saya dapat di STT, maksudnya masuk ke sini memang kayak entah niat, ini Tidak pintar-pintar amat sih juga kan serius. Tapi fakta saja fakta. Itu Min, pernah nggak bilang karena masih bagian dari sini kak? Tanya kalian, berarti kalian ada nggak pernah menyesal? Kuliah teologi ada tidak? Kalian pernah? Menyesal kok dia ambil pilihan ini. Kalau kau tidak, kau? Enggak, Kak. Karena? Ini kembali dulu Naka, flashback dulu ke yang masa lalu itu ya, maksudnya perjalanan sampai ke teologi. Fun fact tentang saya bahwa ketika saya tes di sini masuk STT, saya masih berjuang untuk tes SB kedokteran dan biologi. Nah, kemudian dan saya masih berjuang untuk cari sekolah pramugara. Jadi saya bilang seperti tadi Kak, bahwa memang antara ini tiga. Jadi kalau saya dibilang yang mana nomor satu, tidak nomor satu, tidak nomor dua, tidak nomor tiga. Semuanya untuk saya yang mana-mana, di mana saja. Karena dulu Kak sebenarnya saya agak pasrah. Pasrah dengan bahwa dalam artian bahwa saya mampu tidak. Bahkan ketika saya ada di titik ini, sebenarnya saya agak pasrah untuk menghadapi saya menjadi mahasiswa semester akhir untuk susun skripsi. Ya seperti itulah. Dan pada akhirnya ketika kalau ditanya menyesal, tidak menyesal Kak, apalagi ketika pada akhirnya melewati proses yang panjang, turun praktek, bertemu dengan hidup berjemaat istilahnya. Jadi kayak maksudnya kayak, oh iya kayaknya memang Tuhan mau pakai di sini, dan dalam artian ya ini proses kehidupanku, saya terima. Saya tidak menyesal. Saya tidak apa ya Kak, kalau mau dibilang apakah mau tiba-tiba pindah kampus atau misalnya tiba-tiba kepikiran untuk stop, enggak Kak, karena saya juga punya prinsip kehidupan bahwa satu kali terjun bahasa, kasih bahasa semua. Wih, kau jangan menyesal. Saya tidak ada penyesalan sama sekali. Iyalah. Jadi tidak pernah menyesal. Saya ingat sekali mata kuliah yang waktu kami online Kak, tentang pengantar ilmu teologi. Itu Pak Hen yang bawakan. Pak Hen pernah bertanya begini, apa yang kalian dahulukan, cita-cita atau cinta? Bapak Hen kan Kak langsung sebut-sebut saja mungkin nama yang muncul di layarnya. Jadi kebetulan pertama itu nama Erlita. Jadi saya kaget Kak. Tapi saya berpikir fokusnya itu ke mata kuliahnya Bapak yang tentang berteologi itu asli. Jadi saya jawab begini Kak, saya dahulukan cinta Pak. Karena ketika saya mencintai cita-cita saya, tentunya itu akan saya gapai dengan baik karena saya mencintai dari awal sampai akhir. Saya bilang mulai dari situ tuh Kak berpikir Kak, oh ternyata berteologi seasik ini. Begitu Kak, ternyata berteologi seasik ini. Dan di situ kayak mulai dari situ kan saya kan selalu video call dengan Yoel Kak. Dari waktu online itu cara diskusi kami, cara kerja tugas kami itu yang menelpon dari pagi sampai malam. Bahkan sampai ada orang berpikir kalian pacaran ya. Iya itu Kak. Pokoknya orang berpikir sampai kami di STT itu kami pacaran. Rio. Kami selalu diskusi dan mulai dari diskusi itu Kak, saya tidak pernah menyesal. Saya tidak pernah menyesal karena ternyata berteologi itu seasik itu guys, jadi ini rekomendasi banget. Tapi saya mendapatkan hal kenapa kemudian orang tidak tertarik. Apa? Jadi saya sempat berpikir begitu. Saya mencoba mengamati yang di sekitarku, saya di kampungku itu Kak. Saya selalu bertanya ke sepupuku misalnya atau ke keluarga dekatku, kau tidak ada niat jadi pendeta, kau tidak ada niat sendiri. Hai, tidak mau saya tidak tahu isi Alkitab, saya tidak tahu berdoa, saya tidak tahu mau begini. Saya bilang, kalian tidak tahu saja. Jadi kalian sebenarnya hanya melihat dari sampulnya saja, teologi itu hanya belajar tentang ini. Iya. Tidak menutup kemungkinan kalau kalian kuliah teologi itu, kalau tidak mau jadi pendeta ya lanjut saja, kau bisa jadi dosen gitu kan. Terus kayak mulai dari situ kan ada buku-bukuku dulu di kampung tuh Kak, orang-orang baca begini, kau belajar ini, itu kayak yang paling pertama bukuku yang paling pertama itu Etika Kristian yang Verkuin itu Kak, yang Pak Ones itu dia baca memang, kau
kok belajar ini? Saya kira kalian hanya doa, khotbah, Iya. Alkitab gitu kak. Iya. Saya bilang, oh Iya, ternyata Kak. ini alasannya Betul. kenapa orang tidak mau Betul Kak. pulang. Kenapa juga saya bilang nggak menyesal tuh Kak, karena memang saya temui ada seseorang lah Kak. Kok kuliah di mana? Ini temanku ketika di SMA. Kau Kak. Jadi kalau itu hari ketika saya bertemu dengan memang temanku, teman di SMA, kok kuliah di mana? Yoel, saya bilang, oh saya masuk teologi, kampusnya di sini. Saya bilang, hah, teologi? Apa itu? Terus, hah, kampusnya di mana itu? Saya bilang, saya masih dengan penuh kerendahan hati saya menjelaskan ini begini. Oh ternyata kalau mau jadi pendeta begitu ya. Saya kira cuma baca Alkitab, berdoa, menyanyi, selesai. Jadi menurut ketika dibilang seperti itu Kak, saya juga sedikit sakit hati Kak. Saya bilang, dipandang remeh Kak ini, maksudnya jurusan teologi itu. Kemudian ketika pada akhirnya mulai masuk belajar Ibrani, Yunani, kemudian belajar berbagai macam mata kuliah tentang yang membayar tentang teologi, masuk dengan filsafat moral dan segala macam. Contoh kecilan saya di rumah, Papa kan majelis Kak di gereja. Dia bilang begini, Koko ini bahasa apa? Saya bilang ini bahasa Ibrani Pak. Oh kalau mau jadi pendeta belajar itu ya? Iya Pak, kita harus tahu bahasa aslinya, belum nanti bahasa Yunaninya. Begini, jadi terkadang Kak, seperti yang dibilang Ernita, bahwa terkadang orang hanya melihat sampulnya. Oh jadi pendeta itu sebenarnya kalau menjadi pendeta itu gampang. Orang bisa bilang gampang Jesus, bicara di atas mimbar. Apa yang kamu bicarakan bicara, tapi yang kalau ketika kita ditanya sebagai anak teologi, kita bicara di atas itu bukan bicara omong kosong loh. Analoginya kayak begini, ngapain kau masuk sastra Indonesia? Nah bahasa sehari-harinya kita. Betul Kak. Iya, mau bahasa Indonesia juga, ngapain kita belajar bahasa Indonesia? Iya. Mungkin kayak gitu analoginya. Kakak harus tahu dari semester 1 teman berjuangku ini, teman berjuangku. Karena kau jangan, tapi jujur kayak ini. Kan sempat ada saya gitu, cari ke anak pintar. Rekomendasinya itu memang kalian dua. Serius. Cuma saya malas hubungi dia, karena dia baru agak sombong-sombong juga kan. Ya kan saya sudah beberapa kali bicara begitu sama dia. Saya malas dia hubungi dia. Iya saya tahu. Ini masih juga, nggak sibuk dia. Enggak. Ini pertanyaan pamungkas ya. Setelah ini kalian saya tanya. Gini. Kan ini kita sepakat dulu lebih banyak yang kayak memang ya anak prestasi di SMA yang masuk sini masuk sekolah teologi, atau yang tidak, yang kalian lebih sering mendapatkan. Yang tidak ini dalam artian juga ya yang tidak niat lah, kayak anggap ini pelarian gitu-gitu yang tidak jelas. Kalau tadi bawa pohon saya bilang banyak yang anak-anak jalanan yang gitu-gitu karena mau di sekolah akhirnya tobat gitu masuk sekolah teologi. Yang mana lebih baik kalian dapatkan? Yang secara akademik berprestasi atau yang tidak secara akademik berprestasi yang kalian dapatkan sekolah teologi? Yang mana lebih banyak? Yang tidak. Setuju. Yang banyak yang tidak itu ini. Bagaimana pendapatnya kalian kalau saya bilang begini? Karena itu tuh faktanya begitu, itu mempengaruhi kualitas pendeta. Karena begini, menurutku yang anak pintar itu sebenarnya mereka bisa dapat titik akademik bagus di SMA karena mereka disiplin, mereka teratur waktu dan lain sebagainya. Sedangkan kayak kita yang goblok-goblok ini, yakin saya bukan karena secara IQ-nya goblok, karena malas saja, karena pemalas, tidak perhatikan akademiknya dan lain sebagainya, dan itu terbawa sampai di sekolah teologi. Jadi kayak gimana ya, yang orang-orang pelarian ini walaupun dia terpanggil karena secara akademik dia tidak teratur, tidak disiplin untuk kerjakan tugasnya dan lain sebagainya, ya itu pasti nanti akan pengaruhi kualitasnya dia jadi pendeta. Dan itu juga ngaruhnya di kalian yang secara akademik prestasi. Yakin kalian pasti lebih sering jadi kakak-kakak pembimbing toh secara akademik begitu ya, karena ya itu disiplinnya kalian pasti yang dilihat. Saya pasti akan lebih pakai kalian juga walaupun ada yang pintar tapi pemalas. Bem pasti rasakan sekali itu. Ada yang memang kakak-kakak pintar tapi ya dia pemalas. Sering itu. Kalau saya dulu sering sekali temukan itu. Itu ngaruh tidak? Maksudnya dari kualitas pendeta ke depan. Kau paham? Kalian tangkap maksudku toh? Tepat. Tangkap toh? Itu ngaruh tidak? Atau nggak ngaruh sama sekali itu Kak?
Sebelum ku jawab tuh kak, Nah, saya gini, nah, kakak yang merasa kayak goblok-goblok begitu masuk di sini akan kemudian. Tapi pertanyaan itu kak, kakak yang goblok masuk di sini setelah kuliah teologi, kakak merasa pintar tidak? Kakak merasa pintar setelah yang merasa kayak saya yang goblok-goblok masuk di teologi, tapi setelah kuliah di teologi kakak merasa pintar tidak? aduh goblok saya. Ya itu. Ada perubahan toh kak? Enggak, saya merasa pintar. Saya merasa pintar di antara orang-orang. Karena masuk di sini, karena pelariannya hanya cuma di sini orang. Saya di titik ini, saya dulu bidang angkatan ini, bidang akademik. Bayangkan, padahal saya paling goblok loh di SMA. Masuk di sini bidang akademik. Nah, Ada perubahan ketika masuk teologi. orang nggak bilang ini karena saya bagian dari dalam sini. Kau paham nggak? Kalau orang luar nggak bilang, ya itu nggak sopan itu. Tapi karena saya bagiannya dari sini, dan saya bagian yang goblok itu, jadi saya berani bilang. Ini kak, kalau saya itu kak dari pendapatku, tapi kak harus tahu, kakak dan Joel dan penonton harus tahu. Di Mamasa itu STT Inti Makassar itu terkenal sekali. Iya. Saya tidak betul kak. Nah, pokoknya bisa. Ini kurang ajarnya saya bicara begini, tapi itu realita yang saya temui di jemaat-jemaat yang saya ketahui, yang saya temui di Mamasa akan berpikir seperti ini. Pendeta dari STT Intim dan STT manapun akan bisa dibedakan yang mana dari intim dan yang mana dari intim. Betul. Kayaknya videonya kita lebih mempromosikan STT dibanding video dari STT sendiri. Tidak betulan kak, serius. Ini di kalangan Mamasa kak, di Mamasa itu, di daerah-daerah tertentu yang saya bisa sampai di situ kak. Jadi kayak bisa dibedakan ini dari begitu-begitu. Tapi bukan mau merendahkan STT lain, tidak. Tapi maksudnya orang bisa berpikir sebegitunya, kayak bisa dibedakan. Ini pendeta pasti alumni STT Intim. Saya berpikir siapa apa ini STT itu melahirkan orang-orang seperti ini tau gitu. Ternyata yang saya dapatkan setelah saya masuk di STT, oh memang orang-orangnya awal-awalnya bukan kayak Paham. preman lah begitu Ya, kan. ya, Betulan saya dapat ya. preman nih. Gila nih, pokoknya orang-orang gila, boleh dikata orang-orang gila sama. Tapi itu bisa berpengaruh di sinode, di jemaat. Jadi yang kayak orang yang di teologi yang orang-orang begitu toh kak, yang kita bahas di lingkup STT intim saya, karena saya tidak tahu STT yang lain apakah memang orang gila juga masuk di STT itu atau tidak. Kalau di STT intim ini orang-orang gila semua masuk di sini, tapi ujung-ujungnya akan dipandang, oh ini alumni dari STT intim hebat sekali gitu. Jadi mempengaruhi, kalau dikatakan mempengaruhi atau tidak, mempengaruhinya itu dalam hal yang positif kak. Karena ternyata setelah kuliah di sini orang goblok itu bisa pintar. Betulan kak. Iya kak. Orang-orang yang merasa diri goblok, saya preman, saya dulu pencuri, bisa berpengaruh baik di jemaat. Bayangkan dan saya memang itu sebagai itu memang. Iya, berarti tidak penting dong untuk secara akademik itu, berarti kuliah di sini memang tidak penting untuk akademik pintar-pintar amat. Penting kak, makanya maksudnya orang yang pintar dulu masuk di sini. Iya, setidaknya entah mau pintar itu atau maksudnya secara akademik Nggak harus jadi orang pintar di sini. Iya, maksudnya itu bukan sesuatu hal yang urgent untuk bisa di sini. untuk jadi pendeta. Iya. Menurutku begitu Secara aja. akademik, iya. Bukan jadi harus kok ke IP kamu IPS melihat orang di jemaat. Begitu. Tapi karena di sini tuh kak terbentuk dari semuanya, karena mungkin itu nih keunggulannya orang yang kuliah di STT Intim, karena pelajari semua kehidupan jemaat sehingga ia sangat berpengaruh di jemaat dan menghadirkan hal-hal. Kok Yoel bagaimana? Kalau saya begini kak, apakah itu mempengaruhi ketika nanti kualitas seorang pendeta? Kalau dari perspektifku begini kak, itu tergantung dari motivasinya orang tersebut, seperti itu. Dalam artian bahwa kualitas pendeta itu menurutnya Yoel itu tergantung dari bagaimana dia membawa dirinya, memahami dirinya, apa kelebihan dan apa kekurangannya. Kalau misalnya ketika dalam proses dia sekolah perkuliahannya memang dia menyadari bahwa dia lemah dalam akademik, tapi ketika dia turun pada akhir di jemaat dengan proses pembentukan di jemaat yang
begitu rumit. Kalau memang dia bisa dan dia sadar bahwa memang saya unggul di situ, itu saya rasa Kak tidak menjadi sebuah halangan ketika orang memang memiliki akademik yang kurang ingin menjadi seorang pendeta. Saya karena biasa Kak saya bilang bahwa malah prakteknya itu yang biasa lebih apa kayak lebih membentuk kualitas seorang pendeta. Memang betul bahwa teori itu dasar yang ketika kita memiliki dasar teori yang kuat itu menjadi sebuah pegangan pedoman. Tapi percuma ketika kita mempunyai dasar teori yang kuat tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengimplementasikannya. Karena begini Kak, Yul juga biasa bilang sama teman-teman yang lain, jujur saja Kak, bahkan ada beberapa temanku Kak, saya tidak tahu tapi saya menganggap itu doa untuk saya. Mereka bukan saya panggil lagi saya Yoel, mereka sudah panggil saya Kum. Tahu enggak apa itu Kum? Cum laude. Cum laude. Wih, amin. Itu saya anggap itu doa Kak. Cuman saya bilang begini dalam artian bahwa guys, bahwa nilai itu hanya sebatas huruf dan tidak menentukan kita pintar atau bodoh. Tapi memang betul bahwa nilai itu yang menentukan kapan kita lulus. Tapi menurut Neyol Kak, kualitas seorang pendeta yang menentukan kualitas seorang pendeta bagaimana dia membawa dirinya dalam kehidupan. Karena apa? Karena yang Yol biasa pikirkan bahwa pendeta sama dengan role model. Begitu. Berarti secara tidak langsung kalian bilang memang skill sosial yang paling dibutuhkan. Ya, iya Pak. Percuma ketika kalau misalnya kita pintar tapi kita hanya berdiam diri Pak, tidak tahu bersosialisasi. Itu yang juga buat kita heran loh Kak. Maksudnya kayak memang mereka secara akademik tuh Kak pintar. Dia pintar, dia luar biasa pintar, bahkan mungkin itu buku dihafal Kak. Tapi bermasalah di rumah. Tapi ketika dia datang di jemaat, loh kok tidak sesuai dengan kepintaran yang ada. Malah mungkin orang yang biasa-biasa, anggaplah di kelas nggak pernah bertanya, datang kuliah duduk diam gitu. Ketika turun di jemaat, malah ketika itu, weh, kok dia sangat berkesan. Ini saya menurutku, nah ini nggak pernah gak setuju dengan kayak ini, kayak kok harus memilih salah satunya. Kalian paham tidak? Jadi kalau saya mending, kalau saya tuh Kak, mending begini Kak. Lebih pintar bersosialisasi dari apa kayak akademik, nggak apa-apa jadi kurang begitu ya. Kalian kayak gitu tuh, menurut saya nggak pernah gak setuju. Karena ini dua hal menurutku dibutuhkan dua-dua, nggak bisa lepas salah satunya. Nggak disuruh juga harus pilih salah satunya begitu. Tapi kenapa kau pilih satu? Menurutku itu harus dua-duanya kalau menurutku. Bukan cuma kau harus pintar bersosialisasi, bergaul begitu, tapi secara teori juga menurutku kau harus bisa. Karena percuma kau sejauh ini kan biasa dibilang nggak apa-apa cukup bodoh, yang penting pintar kau ambil hatinya jemaat dan lain sebagainya. Bagaimana ya kalau begitu nggak usah mau jadi pendeta, jadi jemaatku saja. Tapi Kak, statement yang bilang yang penting pintar ambil hati jemaat, saya nggak setuju kalau tentang itunya ya Kak. Iya. Tapi banyak biasa yang bilang kayak gitu. Iya, Anda deh, yang penting skill sosialmu sudah nomor satu. Secara akademik kau nggak usah, ya kasarnya nggak usah pedulikan, nggak apa-apa aja. Karena ya tanggung jawab teologinya jemaat, ya siapa lagi yang bukan pendeta. Betul. Iya, jadi percuma kok itu saya bilang. Kalian bilang tadi itu, ya percuma pintar kalau nggak tahu bergaul. Nah, saya juga bilang ya percuma kok bergaul tapi kau jago goblok teologi gitu ya. Betul Kak. Tapi memang betul apa yang saya maksud dalam artian itu memang saling melengkapi Kak. Harus dua-duanya. Gitu. Atau ya sekali masuk kayak ini, tapi setelah saya kalian begini. Kalau ada anak kalian yang pintar, ranking begitu-begitu, kan mau masukkan tidak sekolah pendeta? Mau. Karena tadi kan waktu saya telepon ini, waktu mau buat ini, saya sudah telepon ini kayak dari kampus-kampus lain, gitu-gitu toh. Dia bilang begini, di jemaat pernah ada begini Kak, jemaat protes dengan kualitasnya pendeta, kayak gitu toh. Kurang sekali ke pendeta begitu ya, kita kekurangan sekali pendeta. Langsung pendeta ini bilang, Bapak Ibu, kok ada anak pintar, IQ-nya pintar, berprestasi, kok ada keuangan secara ekonomi, aku mau memasukkan anakmu ke sekolah teologi. Semua orang tua diam, karena ya otomatis dari diamnya orang tua ini, ya mereka setuju kalau anaknya pintar, ekonomi ada, orang tuanya akan arahkan ke sekolah teologi, kayak gitu. Kalian juga akan seperti itu tidak? Karena kalau saya tuh Kak begini, jadi selalu Kak berbicara mengenai konteks. Jadi kayak sekarang itu banyak orang yang kekurangan pendeta, dan saya berpikir
orang-orang pintar banyak begini, terus kenapa tidak didorong untuk masuk teologi? Gitu kan, kayak maunya dia kayak harus yang berpangkat wow begitu Iya, katanya, iya. harus teknik apa semua. Iya. Terus kayak kenapa yang menjadi bertanya kenapa tidak di teologi? Karena orang berpikir kayak sekolah teologi itu untuk Boleh. orang-orang tertentu saja. Maksudnya Ya. ialah orang-orang yang harus beriman Ya, lah, betul, harus Kak. pintar Alkitab lah, harus pintar Betul. berdoa. Jadi itu yang harus diubah mindsetnya orang sampai hari ini. Tapi- Kita Koreksi kalau salah Rina, ini pernah saya dengar dari adalah kakak. Kan kemarin ini penerimaan vikaris banyak yang diterima tuh, kebetulan sekali. Saya tanya, lihat tumbennya gitu, nggak apa, nggak terima ini, ada yang tolak. Salah satunya tuh Igna alasannya kayaknya ini, karena kebanyakan orang tua sekarang kayak di konteks kasih masuk anaknya teologi supaya kerjanya langsung aman. Langsung aman dalam artian begini, kalau kamu sekolahkan anak-anakmu dokter sudah capek-capek gitu, belum tentu jaminan jadi dokter, PNS apalah segala macam, belum tentu itu ada. Walaupun kau sudah prestasikan ini, kuliah akan mahal-mahal nih, tapi kalau sekolahkan anaknya pendeta, otomatis menjadi pendeta. Kayak ada anggap remeh lah begitu, Iya. ada kesan anggap remeh. Makanya kayaknya salah satunya agak dikasih kata tanya, salah satunya karena itu. Gitu. Saya juga berpikir seperti itu Kak, karena tadi sebenarnya dalam pikiranku begitu, tapi takut Kak mau bilang, tapi tidak apa-apa. Jadi orang itu kayak berpikir teologi itu sekolah yang paling bawah. Iya, makanya heran saya ini nih, awal mula aku membuat video karena ada stigmanya itu, ngapain kalian masuk sini? Iya, jadi pendeta juga itu begitu kayak. Iya. Walaupun tiga tahun kau itu kuliah, Iya. jadi pendeta mau kau Iya. tidak kemana itu. Ya makanya karena ada itunya makanya saya membuat ini. Hanya Gitu. perlu diubah mindsetnya orang itu saya Kak. Kayak kapan Ki bisa Tapi emang stigmanya orang kayak kapan maksudnya ini ilmu teologi itu bisa betul-betul, padahal kalau kita belajar itu Kak dari toko-toko misalnya teolog-teolog, ternyata teologi ini kayak bohong begitu Kak. Tapi hanya orang-orang dalam yang tahu. Kenapa? Nah itu yang menjadi kayak, atau orang-orang takut untuk memperkenalkan itu, karena kan kalau berbicara mengenai teologi kan tidak semua kalangan bisa. Maksudnya kayak orang-orang yang awam ya Kak, yang kayak oh ini agama lain tidak bisa masuk di sini dong, tidak bisa gini. Harusnya harus betul-betul orang-orang Kristen saja gitu kan Kak. Padahal kalau kita belajar itu tuh kayak ada sih perjumpaannya. Nah begitu kayak harus orang di dalam baru tahu oh ternyata teologi ini seperti ini. Ya, saya karena faktor itu cuannya itu materi, iyalah, apalagi zaman sekarang itu. Mbak, Kak, yang kakak bilang, jujur, kenapa saya pertama awal tidak mau jadi sekolah pendeta? Baik. Terus Itu. saya bilang apa? Nggak doangnya. Mak, pendeta gajinya sedikit. Iya memang. Tapi Iya. ada loh Kak daerah yang pendeta itu harus gajinya itu harus di atas PNS. Ya, Ada daerah. Iya. Tapi daerah tertentu itu enggak Kak? Tidak Kak. Masih ada? Nah, kayak sekarang tuh Kak, walaupun Kakak punya vlog, tapi mau bertanya ke Kakak, menurutnya Kakak. Apalagi? Nah, enggak masalah sih bilang. Kalau misalnya dengan menjumpai hal-hal seperti ini, menurutku ini problem untuk kedepannya teologi. Kalau menurutku ini problem karena kayak sampai sekarang itu mindsetnya orang belum sampai di pemikiran kita kalau teologi ini seperti ini, maksudnya memang wow juga seperti teknik, seperti guru, seperti apa lah, dokter lah. Kalau terus kedepannya kan akan berpengaruh sebenarnya kalau kita tidak memperlihatkan bahwa teologi ini seperti ini. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa teologi itu Kak, apa ya langkah apa yang harus kita buat begitu Kak? Kau ditanyakan ke saya? Iya Kak, apa yang harus kita buat? Kau juga jawab dia. Langkahmu, iya langkahmu. Ini vlognya siapa yang Tidak apa-apa, bertanya? tidak apa-apa, bukan iya. Apa sebenarnya tuh Kak, tunggu dulu. Dari pertanyaan tadi Kak, kalau ada anakku nanti mau sekolah pendeta atau gimana, saya tuh Kak jawabnya begini, kalau di mana passionnya itu anak, saya dukung. Gitu. Terus dalam artian bahwa ketika tadi Erlita bilang bahwa ini problem tentang kalau kita tidak istilah perkenalkan teologi itu seperti ini pada kenyataannya. Menurutku langkah yang apa ya Kak? Langkah yang mungkin bisa saya disebut untuk maksudnya menolong supaya teologi itu bisa dilihat pandang juga bahwa ternyata teologinya betul-betul luar biasa loh gitu ya ilmunya.
ya bagaimana kita pertama-tama yang menyirnakan kalau bahasa Yol bahwa stigma-stigma bahwa yang jadi yang jadi sekolah teologi itu hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang rohani. Ya itu pun dibangun dalam teologi, dalam artian bahwa teologi berhubungan dengan gereja. Terkadang Kak, dalam lingkup gereja itu orang-orang yang dengan latar belakang mungkin ya Kak, saya nggak bisa bilang semua. Saya bilang makanya mungkin orang yang latar belakangnya pernah basicnya teologi itu terkadang sering mengeksklusifkan diri sendiri. Sering menganggap bahwa saya lebih tahu tentang Alkitab, kau diam. Itu Kak. Jadi seakan-akan bahwa karena Yul rasa bahwa karena saya pernah jumpai ini terjadi. Contoh-contohnya misalnya dalam sebuah rapat lah, sidang seperti itu, terkadang mereka yang basicnya teologi kuat, terus ada istilahnya dia lagi di gereja, bahasanya mungkin dia lagi di kandangnya, seakan-akan bahwa ya karena kau tidak ada basicnya, ya saya lebih tahu apa yang dirumuskan harus menurut saya. Dan itu menurutnya Yolka bahwa oh berarti memang yang masuk teologi itu hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang memang yang bisa dikategorikan spiritualitasnya tinggi, spiritualitasnya bagus gitu. Kemudian Kak bahwa ya bagaimana kita mengedukasi sedari dini ke anak-anak Kak. Kalau misalnya Kak kita ketika nanti berperan sebagai orang tua, amin kita sudah ada anak toh Kak Erlita. Nah, kemudian kita tidak mengedukasi anaknya kita bahwa memiliki spiritualitas yang baik, Yul rasa dan mungkin saja tidak akan ada yang mau masuk teologi Kak. Tidak akan ada. Edukasinya itu. Edukasinya tidak akan ada. Karena jujur saja Kak, bahkan ada yang sekolah teologi tapi spiritualitasnya masih mungkin dapat dikatakan tidak saja, bukan maksudnya spiritualitasnya kuat ya Kak, maksudnya bisa saja masih mempertanyakan keberadaan Tuhan di mana, Tuhan itu perempuan atau laki-laki. Misalnya kalau di kalangan anak teologi biasanya kan pembahasan tentang itu. Biasa mungkin dia kayak kalau untuk kita kayak ini orang percaya Tuhan atau tidak sih gitu. Begitu Kak. Jadi kalau saya alangkah ya edukasi dulu dari dini lah, dari anak-anak gitu. Kita perkenalkan. Makanya itu Kak kalau di sekolah minggu, kalau di gereja, kebetulan juga sekarang sudah jadi kakak pelayan untuk teruna di gereja, biasa pendeta-pendeta bilang, coba ketika kamu bercerita ke anak-anak itu, perkenalkan siapa Tuhan Yesus. Supaya kita kemas secara menarik. Tapi asli Kak, kalau kakak bertanya di kalangan remaja sekarang, itu ya Kak, kalau yang ada teruna yang saya, Kak saya mau dokter, pokoknya akan kecil kemungkinan akan bilang pendeta. Iya, sama. Kalau saya tuh ini masih kan kau tadi tanya bagaimana caranya supaya apa ya? Teologi ini juga bisa dilihat orang wow. Iya gitu. itu. Supaya bisa dilihat wow. Iya. Kalau saya kayaknya teologi kurang wow karena kayaknya tokoh-tokoh teologi kayak masih kurang jadi role model secara umum menurutku. Kayak contoh tokoh-tokoh teologi kayaknya saya baru tahu pas masuk di sini. Sama Kak. Betul. Masih kurang jadi role model. Malah sih lebih banyak tokoh-tokoh Islam. Intinya menurutku masih kurang sekali kayak sosok pendeta yang kayak jadi role modelnya begitu. Sempat dulu begini. Karena saya di kampung-kampung toh. Kuliah yang menurutnya kami kuliah yang bagus itu ya memang cuma masuk kedokteran begitu ya, dengan teknik-teknik lagi itu toh. Ada guruku dulu psikologi. Ya orang kampung. Apa itu psikologi? Maksudnya untuk belajar kuliah psikologi itu untuk apa? Ngapain gitu. Kayaknya enggak pernah ya kepikiran ada orang di kampungku mau masuk kuliah psikologi. Gitu orang mau jadi psikologi. Ya, tapi ini guru memang kayak role model sekali di sekolahku dan akhirnya banyak sekali teman-teman yang mau ambil jurusan psikologi. Karena lihat role model itu, dan itu menurutku masih kurang untuk pendeta untuk kayak jadi role model. Nah kalau kalian apa yang kalian harus lakukan, karena kalian misalnya orang akademik, ya menurutku paling penting itu ya itu. Mungkin setidaknya kalian punya buku lah, salah satu langkahnya. Iya, buku kalian punya untuk bisa dibaca luas, dan setidaknya kalian jadi role model di kampung kalian masing-masing saja dulu. Misalnya kau tulis buku, orang luas pasti bangga tuh.
tiba-tiba langsung pasti banyak ngaku-ngaku jadi keluargamu. Iya, yang begitu. Iya, saya darah sedikit juga masa langsung bilang, ih ternyata ini dari lama sepupuku ini, pasti akan saya bilang begitu. Yoel juga pasti kayak begitu, tiba-tiba langsung banyak yang pinjam 100 sama Yoel. Iya, betulan, harus jadi kayak role model. Masih ada? Ada? Terakhir guys. Woi, apa ya? Kami tuh kalau walaupun dibilang tidak berprestasi, kami tidak sepintar yang kalian bayangkan juga. Kami punya struggle-nya masing-masing. Tapi intinya ketika dikasih kesempatan sharing dari sudut pandangnya kami, yaitu yang kami bisa sharingkan. Dalam artian bahwa siapapun di luar sana yang maksud dalam artian bahwa kalau misalnya memang masuk teologi, ya paling pertama niat untuk menjadi role model seperti yang Kak Iksan bilang. Itu harus jadi role model. Dorong pintar kok. Dorong ini yang ini. Kalian tiga jadi angkatannya kalian. Kau, Rita dan Rio. Jadi angkatannya kalian. Yang semua style. Siapa yang pintar? Kalian. Iya. Rita, saya nggak bayar karena semua ternyata malah jadi wow di sini. Wih, keren. Bukan memang begitu, jangan melihat dari samping. Tidak karena anak BEM juga tuh malu-malu segan-segan. Lebih kesegan, serius segan. Padahal guys, waktu bina akrab, Kak Ikna kasih saya uang 20.000. Karena segan takut. Terus saya bilang, Kak, agar hubungan kita tidak terputus, ada kan 100 gitu. Segan saya. Saya kalau orang punya pangkat itu segan Kak, serius. Takut. Ada perasaan takut. Walaupun kalian adik, takut saya. Takut. Ya kan, Yo, karena serius. kakak Gitu. harusnya yang begitu tuh Kak, harus Yo, saya memang harus ada komunikasi dulu untuk Yo. mengetahui orang ini seperti ini. Gitu. Yo, thank you sudah share. Yo, sudah. Gitu. Nanti undang lagi ya Kak.